Hey, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Mac 5 dari yang termurah sampai yang termahal, alias Mahago. Jadi ya seperti janji gue kemarin, yang dimana gue sempat berangkat ke China dan gue membeli mainan-mainan unik di sana. Dan salah satunya gue membeli si Mac 5 ini alias Mahago ini. Untuk orang Indonesia dulu nyebutnya Mahago ya. Dan gue beli ini dengan harga yang sangat mahal, yaitu 8,6 juta guys. Dan sesuai janji gue akan mereview dia hari ini, tapi dengan konsep termurah sampai termahal. Biar kita tahu juga kira-kira dari range harga yang murah banget ya, yaitu harga 45.000 tuh kayak gimana sih Mahagonya sih, sampai harga 8,6 juta. Apakah sejauh itu perbedaannya? Ya jelas sih ya. Ini ukurannya aja udah nggak jelas ini ukurannya guys. Tapi nggak apa-apa, ini akan selalu seru karena tiap mainan jadi surprise gitu loh buat kita. Jadi makanya langsung aja kita bahas mulai dari mainan Mahago alias Mac 5 termurah dulu. Dan gua akan mulai dari harga 45.000. Kita lihat aja sebagus apa Mac 5 kali ini. Ini dia penampakannya yang 45.000. Ini apaan ya? Box apa sih nih? Ini box apa sih? Vakum itu. Vakum. Bahkan vakumnya aja kagak HD anjir. Pecah-pecah pak. Dan ini harganya legit 45.000 ya. Dan dia akan mengawali series Mahago termurah sampai termahal ini. Buat yang nggak tahu Mahago itu apa, Mahago alias Mac 5 itu adalah anime ataupun mangganya juga ada sih dari Jepang. Itu dari tahun 60-an guys. Tahun 60-an itu udah ada beneran animenya. Dan grafiknya itu ya emang sangat amat slow paced gitu sih. Jadi berasa banget retronya. Nah yang gua tonton itu zaman dulu tahun 90-an berarti ya. Itu ternyata namanya Speed Racer X. Jadi itulah versi lebih futuristiknya dari Mahago. Yang dimana mobilnya juga lebih futuristik dibandingin tahun 60. Terus juga beberapa plot diganti juga ternyata. Tapi yang jelas desain Mac 5 alias Mahagonya itu sama bagus dan kerennya sih. Jadi itu yang bikin anak-anak zaman dulu suka. Nah kenapa namanya Mahago buat orang Indonesia? Karena orang Indonesia susah ngomong Mac kan. Jadi kita nyebutnya dulu Mahago. Bahkan di dubbingnya ngomongnya Mahago. Benar-benar penampilan perdana yang luar biasa. Mahago, iya, Go Hibiki. Dan kenapa juga namanya Mahago? Karena Go itu dalam bahasa Jepang itu 5 guys. Nah si mobilnya itu bernama Mac 5. Jadi masuk akal kenapa namanya Mahago. Kayak begitu. Nah untuk yang termurah kayak begini penampakannya. Oke. Ya Allah, ini bahkan lihat tuh. Ada benang-benang anjir, udah nggak keurus banget ini. Tapi ini dia ya, penampakan dari Mac 5 alias Mahago termurah. Ini udah bocel-bocel, bahannya juga full plastik kayak begini. Ya udah sih, udah menyedihkan banget sih. Cuma bentuknya tetap sama-sama ikonik dan ini tidak bisa jalan tentunya dong. Ternyata dia emang nggak bisa jalan ya guys, jadi cuma buat pajangan doang. Cuma ini untuk harga 45.000 udah menyedihkan banget sih. Bahkan menurut gue ini nggak layak harga 45.000 loh. Ini 20.000 sih ini oke nih. Udah hancur banget soalnya. Cuma keren ya, bahkan sampai interiornya juga ada detailnya. Jadi dia ada kursinya gitu, ada setirnya juga, bannya juga bisa gerak kayak begini. Dan ini ternyata keluaran tahun 2008 guys. Keluaran dari Jada Toys. Nah 2008 itu adalah tahun dimana si Speed Racer ini di remake versi Hollywoodnya. Jadi ada filmnya gitu, dan itu full CGI sih. Kayak seolah-olah dibuat untuk kita cengin gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Tapi gue enjoy banget nontonnya. Gue suka banget nontonnya. Makanya gue jatuh cinta sama desainnya Mac 5 ini. Dan untuk 45.000 kayak begini penampakannya. Jadi ya itu dia penampakan pertama dari Mac 5 hari ini ya. Selanjutnya kita akan unboxing Mac 5 yang versi 200 ribuan. Kita lihat kayak bagaimana penampakannya. Apakah masih sama menyedihkannya? Langsung aja kita cek. Ini dia penampakannya, dan ini adalah versi yang 223 ribu guys. Kalau dari penampakannya sih sangat menjanjikan. Ini keluaran Takara Tomy ternyata. Dan lagi-lagi ini adalah versi filmnya ya. Jadi ini Speed Racer Mac 5. Dan ini legit license karena gue bisa ngelihat di sini ada logo Warner Bros-nya. Jadi ini pasti license, seharusnya bagus sih ya. Kita lihat aja bahannya apa nih. Apakah plastik, apakah diecast. Langsung aja kita buka. Oke, masih ada silika gelnya. Dan ini dia oh my god, ini masih mulus banget guys. Wow, it's so damn cool. Oh my god. Tuh lihat detailnya, masih bagus banget, masih mulus banget ya. Bahkan sampai dalam juga tetap ada interiornya, ada kursi dan juga setirnya guys. Dan logo Mac 5-nya masih jelas banget. Logo 5-nya pun juga masih jelas banget. Bannya pun masih berfungsi dengan sangat amat baik. Tapi highlight of the toy-nya adalah ini diecast. Bener-bener masih bagus banget. Berasa Hot Wheels ini. Fun fact, gue beli Hot Wheels juga, jadi ntar kita bandingin aja kira-kira bedanya apa Takara Tomy sama Hot Wheels. Tapi yang jelas ini ukurannya juga mirip Hot Wheels ya. Seingat gue Hot Wheels segini ukurannya dan masih mulus banget buat di jalan itu lihat.
enak banget buat dijalanin kayak begitu. Dan overall ini detailnya bagus banget sih. Sumpah bagus banget nih. Gue suka banget loh ini. Dan bahkan gak cuma itu doang guys. Ini mobilnya punya hidroliknya gitu kan. Jadi bisa dipencet-pencet kayak begini. Oke, yang ini gue suka banget deh. Walaupun kecil, tapi kita bisa ngeliat lah kualitasnya kayak gimana. Bagus banget menurut gue. Jadi itu dia harga 200 ribuan ya. Cepet aja karena emang dia nggak ada fiturnya. Abis ini menarik nih. Karena kita bakal mereview versi Hot Wheels-nya. Dan ini lebih mahal lagi. Ini 300 ribuan. Ini kayaknya Hot Wheels termahal yang pernah gue beli sih. Jadi langsung aja kita cek. Kira-kira bedanya apa sama Takara Tomy ini. Ini dia penampakannya. Harga 300 ribuan. Tepatnya harganya keriting banget. 362.552 perak ya. Dan itu pun udah nggak ada packagingnya anjir. Jadi gue nggak ngerti nih. Apa ini gue kena gorengan? Apa sebenarnya harganya udah semahal itu? Karena ini tanpa packaging aja. Harganya 300 ribuan anjir. Bahkan 362. Kalau dibuletin 400 ribu coy. Tapi kalau dilihat sih kayak masih mulus ya. Walaupun udah lecet juga nih gue perhatiin nih. Jadi langsung aja kita cek ya. 1, 2, 3. Ya Allah. Ini bahkan lihat tuh kacanya aja udah nggak mulus sama sekali guys. Terus logo 5-nya juga udah lecet kayak begitu ya. Dan ini kayaknya sih sama-sama versi di filmnya ya. Ya Allah, gue mah mending Takara Tomy kemana-mana sih. Ini lo harus bedain ya. Ini versi Hot Wheels, ini versi Takara Tomy punya. Dan ini karena masih baru, jadinya masih mulus banget. Harganya pun nggak semahal dia lagi. Dan untuk fitur juga sama-sama aja. Sama-sama nggak punya fitur juga kan. Jadi dia ini cuma dijalanin doang di track Hot Wheels. Oh tapi emang mulus banget sih. Hot Wheels oke. Oke, gue ngerti. Oke. Kita coba balapin ya 1, 2, 3. Oke, gua ngerti. Ternyata emang Hot Wheels teruji sekali soal kualitas cara dia jalan ya. Jadi ini emang mulus banget sih guys. Walaupun udah nggak bagus kondisinya, tapi kalau dijalanin emang lebih smooth sih. Kita coba jalan di track Hot Wheels beneran kali ya. A few minutes later. Oke, ini sudah datang ya track Hot Wheels-nya. Dan gue akan mencoba mengadu dua mobil ini antara Speed Racer dan juga mobil random biru Hot Wheels punya gue ya. Dan saatnya kita tes. Pertama kita nyalain dulu. Ini barang artefak ini guys. Dari kapan tahu anjir? Kita coba dulu yang biru ya. Bisa nggak ya? 1, 2, 3. Oke, bisa guys. Bisa ya. Mulus ya. Terbukti bisa ya. Sekarang kita coba Speed Racer. Apakah dia lebih jago daripada si biru ini, guys? Ntar dulu. Oke, 1, 2, 3. Malah jadi terowongan. Tugas lu bukan itu, hey! Ya Allah, mana muat lagi? Kok muat ya? Kayaknya dia nggak kuat deh, guys. Bentar ya. Kita ambil si biru dulu. Kita coba Speed Racer sendiri deh. Coba ya, 1, 2, 3. Woi! Kocak lu ya. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Speed apanya yang speed? I show speed. Coba lagi deh. Damn bro. Coba kita coba Takara Tomy yang bagus ini kali ya. Bismillah deh. 1, 2, 3. Aman guys. Kotor doang sumpah. Oke, ini menarik nih. Jadi kayak ada battle damage gitu ya kan si Takara Tomy-nya ya. Ada kan hitam-hitam, tapi bisa dilap. Tuh. Apa itu oli dari sininya kali ya? Tapi yang jelas ternyata Speed Racer nggak bisa menaklukkan track Hot Wheels ini ya. Jadi mungkin beberapa Hot Wheels dibuat buat estetika doang kali ya, bukan buat di tracknya gitu. Karena aneh banget nih, si biru aja bisa loh gitu. Ya kan? Si biru bisa. Tapi ketika Speed Racer gue coba, selalu jatuh kayak gitu. Padahal ini keren banget lah. Kalau bisa tuh bener-bener kayak roller coaster anjir. Damn. Dan ini tracknya sangat amat Speed Racer ya. Jadi itu dia tadi mainan Speed Racer dengan harga 360 ribuan ya. Ternyata ini Hot Wheels diciptakan untuk estetika, kayaknya bukan buat performa. Karena dia nggak bisa menaklukkan track yang kayak begini bahkan ya. Nah abis ini kita akan coba move on ke Speed Racer selanjutnya. Yang harganya udah menyentuh 1 juta rupiah. Dan ini dia penampakannya untuk Mach 5 atau Speed Racer dengan harga 1.400.000 ribuan. Tepatnya 1.404.560 perak. Nah kali ini baru nih, ini sesuai dengan anime yang tahun 60-an guys. Jadi sini ada gambarnya nih, ada ilustrasinya si Go-nya. Kalau nggak salah Mifune Go guys. Nah makanya ada nama Go karena Go ini bisa meracu ke Go itu 5, Mach 5 kan, atau Mifune Go, atau Go buat Let's Go kayak gitu. Ya teori sotoy aja sih. Semoga aja benar. Dan ini menarik banget, makanya kenapa gue beli. Soalnya di sini klaimnya gokil nih. Jadi dia ini adalah RC yang katanya bisa
bisa nyala gitu lampunya. Dan scale speednya 280 km per jam. Tapi itu scale speed ya. Untuk speed yang aslinya itu sebenarnya cuma ada 2. Kalau yang high speed itu dia 10 km per jam. Kalau misalnya yang low speed dia 7 km per jam. Ini tertera di boxnya guys. Dan katanya dia pakai real drive mechanism. Jadi dia bisa ada low speednya, ada high speednya juga. Makanya ini menarik banget kenapa gue beli. Dan ini masih segel guys, masih MISB. Langsung aja kita selepetkan seperti ini. Oke. Dan ini dia penampakannya. Damn, mobilnya masih sama seksinya ya. Walaupun ini bagian atasnya nih mungkin bisa dibuka kali ya. Soalnya kursinya nggak bisa dibuka sih guys. Jadi kursinya itu dibikin seolah-olah 3D. Padahal dia 2 dimensi kayak gini. Dan ini dia penampakan mobilnya. Gila, ini RC doang loh. Padahal tapi dia detailnya bagus banget. Bener-bener kayak di animenya ya. Jadi setia sama animenya ya. Detailnya tetap dibikin semirip mungkin ternyata. Dan buat remote-nya ada di sini. Oke. Ini pertama kalinya nih gue unboxing RC keluaran Kyosho. Dia sih ada slogannya ya, The Finest Radio Control Models. Makanya langsung kita buktiin kali ya. Kira-kira se-fine apa sih si Mac 5 dari Kyosho ini. Dan kita mendapatkan kon-kon gitu ya di sini ya. Saatnya kita coba aja di lantai kan. Oke, sekarang saatnya gue nyalain. Lampunya nyala. Wow. Guys, jadi tiap kita gas, lampunya nyala guys. Lihat tuh. Keren kan? Coba gue jalanin ya, 1, 2, 3. What the hell? That's so cool man. That's so cool man. Gila, lampu belakangnya juga nyala bro. Gila, gila. Ini masih yang low ya. Belum yang speed guys. Lihat tuh. Lampu belakangnya nyala guys. Gue bisa pelanin lihat ya. Gue bisa pelanin kayak gini. Jadi bisa gue atur. Oke. Bisa ngebut juga. Damn, wow. Gila. Keren banget anjir. Oke, ini keren nih. Ini keren banget nih guys. Ini keren banget. Oke, itu masih yang low ya. Sekarang kita coba yang high ya. Secepat apa dia? Coba gue switch dulu 1, 2. Wow. Oke. Oh shoot. Ngedrift dia. Oke. Oh my god. Gila. Saking cepetnya nggak bisa belok normal anjir. Damn bro, damn. Gue sambil jalan coba ya. Oke. Oh shoot. Oke, kita atur perlahan-lahan. Dan yang bikin keren tuh lampunya itu sih. Lampunya nyala guys. Lihat tuh, gerakannya gila kali ya. Tapi terlalu licin sih kalau lagi ngebut sih. Damn, lihat tuh. Oke, anjir, keren banget, gila. Kalau ngerem mati ya? Iya, kalau nggak digas mati dia. Keren. Damn bro. Tapi gue ngerasa kalau lagi mode cepat dia tuh nggak bisa terlalu dibelokin gitu, terlalu liar gitu. Nah kalau mode lambat masih cepat juga menurut gue, lebih stabil tapi. Tuh, enak beloknya tuh. Sangat terkontrol gitu loh. Anjir keren banget guys. Yang bikin keren lampunya itu sih, lampu depan belakangnya nyala coy. Gila ini keren banget. Jadi ya itu dia tadi. Ini adalah RC Mac 5 ya dengan harga 1.400.000-an. Ini gue suka banget sih. Jadi ini pertama kalinya gue unboxing brand Kyosho dan ternyata bener mereka bagus banget. Dan yang bikin gue amazed lagi adalah cara dia naro tempat baterainya. Lihat nih. Ini mengingatkan gue sama Tamiya guys. Dan bannya itu ngegrip banget kan. Nah kenapa? Karena dia itu bannya beneran dari karet seperti ini. Jadi keren banget. Dia ngegrip banget kayak begini. Cuma ini nggak cocok di outdoor sih. Bener-bener cocoknya dimainin di rumah kayak begini. Dan bisa dipakai juga kon-kon yang tadi buat latihan. Jadi ini kalau ada konnya bisa lu tabrak kayak gitu juga. Nah itu kalau nabrak guys. Kalau enggak kayak gini nih, lihat nih. Nah kayak begitu. Nice gak? Lagi ya. Nice kayak begitu bro. Atau muter-muter kayak begini nih. Nah, eta pisan bro. Jadi itu dia Mac 5 dengan harga 1 jutaan. Seneng banget gue. Ini bener-bener mengingatkan gue sama masa kecil gue ya. Abis ini kita akan lanjut ke yang harganya 2 jutaan. Kita lihat aja kira-kira yang ini bisa menandingi keseruan ini atau enggak. Langsung aja, let's go. Ini dia penampakan yang 2.500.000. Ya, saya pun kaget. Dia datang tanpa packaging. Bentuknya seperti ini, tidak ada diecast-nya, plastik semua. Gue sampai bingung alasan dia gue beli itu kenapa gitu. Gue lupa kenapa gue beli dia ya. Tapi nggak apa-apa, harusnya dengan harga 2.500.000 ada yang ditawarkan dong. Saatnya kita cari tahu ya. Mungkin item-itemnya dia atau gadget-gadgetnya dia bisa keluar di sini kali ya. Pertama gue mau coba buka pintunya dulu. Tidak bisa, pintunya tidak bisa dibuka. Ininya.
Oke. Jadi di sini guys, damn, dia bisa dibuka guys. Ternyata guys, jadi bisa dibuka kayak begitu ya. Cuma ini nggak pakai baterai sih ya, nggak pakai baterai sama sekali sih. Jadi nggak ada elektroniknya guys. Terus ini juga dapat. Oh, nih gergajinya. Gue tempel di mana ini? Gue ngerti gue nih gergaji tempel di mana lagi? Nggak ada tutorialnya guys. Terus selain ini bisa kebuka, di sini ada yang bisa dipencet juga. Coba kita pencet ya, 1, 2, 3. Apa? Kayak gue kena tipu deh ini. Kayaknya harusnya nggak gini ya. Ini bukan Speed Racer ya guys. Ini bukan Mifu Nego deh ini. Ini kayaknya racer lain deh. Helmnya sih bisa dibuka ya. Coba kita buka. Oh iya bener tuh. Helmnya bisa dibuka guys. Dia dapat figurnya juga. Cuma bukan Go sih ini. Terus kerennya ya. Ini Speed Racernya ada seat beltnya kayak begini. Tapi sisanya sih nggak bisa ngapa-ngapain sih. Gue nggak ngerti lagi nih. Masa cuma kebuka doang ya? Ini udah juta 500 nih bener nih. Bahannya plastik gini. Masa sih guys? Bannya kali ya? Bannya bisa dibuka kali? Kagak, bannya nggak bisa dibuka. Cuma mesinnya doang, kayak begini. Itu pun nggak ada fiturnya. Cuma gitu doang. Coba bentar ya, bentar. Gue lihat dulu di toko yang jual. Kenapa gue beli ini ya? Ya Allah, ternyata bener. Kena gorengan gue guys kali ini guys. Gue juga nggak tahu nih rare atau enggak ya. Jadi foto yang ditunjukkan sama tokonya adalah dia kebuka kayak gini dan ini ada di depannya. Udah, begitu doang. Gua kira ini nyantol kayak di mana kayak gitu, terus misalnya kita buka terus dia keluar sendiri gitu. Ternyata tidak. Damn, bro. Kena gorengan, bro. Ini pasti seneng nih yang nonton nih. Sumpah kena gorengan gua, guys. Gua kira apa, sumpah. Seneng banget nih pasti yang jual anjir. Lihat ada yang beli, lihat nih. Fotonya dari 1 sampai 9. Tuh. Udah gitu doang. Bener, fiturnya nggak ada lagi. Sebenarnya bukan orang yang nipu sih, cuma guanya aja kurang cermat. Gua kira dia tuh ada fitur lain gitu yang bisa ngapain kek. Ini bahkan nggak ada. Bahkan udah ngilu banget suaranya. Ya, udah nggak enak gitu suaranya. Oh my god, ini mobil yang seharga 2.500.000 ini. Gue nggak ngerti sih kenapa dia jual 2.500.000. Yang lebih gue nggak ngerti lagi kenapa gue beli dengan harga yang sama gitu loh. Kenapa gitu? Tapi ya udahlah. Ini fiturnya cuma gini doang guys. Ternyata guys, semoga kalian puas ya. Abis ini harusnya puas sih karena abis ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Ini adalah Speed Racer atau Mach 5 dengan harga 8,6 juta. Langsung aja lah untuk mengobati kekecewaan gue sama barang tidak berguna ini. Langsung aja kita cek ya. 2 juta anjir plastik. Let's go lah. Kita lihat yang bagus nih sekarang nih. Dan ini dia yang gue tunggu-tunggu. Ini adalah Speed Racer Mach 5 dengan harga 8,6 juta yang gue beli di Cina kemarin. Dan gue udah bener-bener gak sabar ngetes semua fiturnya ya. Astaga, yang tadi 2.500.000 tuh apa? Itu bahkan bahannya plastik. Gue kira minimal bahannya besi gitu. Tapi harusnya yang harga 8,6 juta ini bisa mengobati rasa kecewa gue dengan barang tadi ya. Karena ini sih jauh guys. Ini keren parah guys. Ini dia penampakan dari, oh my god, Speed Racer-nya, damn bro. Dan kita buka dulu akriliknya. Dan ini dia penampakannya, ada triksinya lagi di situ. Nah kalau yang ini baru ini bahannya besi semua, all die cast, bener-bener die cast. Jadi dingin banget ini kalau dipegang ya. Dan ini bannya tuh beneran dari karet gitu guys. Dan dia bisa muter juga lagi. Bahkan nggak cuma muter ya, ban depannya itu bisa belok-belok kayak gini guys. Lihat tuh, damn bro. Apakah sampai situ doang? Oh tentu tidak. Gue akan contohin dulu yang basic-basic ya. Pertama dia bisa dibuka pintunya seperti ini. Dan ini ada magnetnya juga ya, jadi enak banget buat dibuka tutup seperti ini. Selain ini bisa dibuka, cupnya juga bisa dibuka. Nah, kayak begitu. Dan di sini ada switchnya buat kita nyalain lampunya nanti. Jadi kalau misalnya gue pencet tombol rahasia yang ada di dalam sini, dia bisa nyala kayak begitu. Dan ini bener-bener menambah kegantengan dari Mach 5-nya. Gokil banget. Gila, ini keren banget. Ini baru keren banget nih. Dan ini mengacu sama di animenya yang keluar di tahun 1960-an guys. Jadi ini terasa retro banget sih. Nah, selain itu semua, ini juga masih ada lagi fitur lainnya ya. Yang dimana sesuai dengan di animenya, dia ini punya banyak sekali gadget rahasia gitu. Dan untuk gadget rahasianya tersusun rapi di dalam box terpisah ini. Bahkan di bagian belakangnya keren banget. Ini yang ada di setirnya dia gitu. Jadi tombolnya tuh auto jack, tombol B belt tire kalau nggak salah. Terus tombol G misalnya gizmo. Jadi tiap tombol itu ada fiturnya masing-masing dan semuanya ada di sini. Jadi bisa dibongkar pasang gitu. Jadi ini kalau dibuka, wah gila guys. Semuanya ada di sini. Bahkan gizmonya kabur tuh, lihat tuh. Jadi saatnya kita keluarkan saja. Damn bro, damn. Gue mulai dari yang mana ini? Gue bingung loh. Tapi sebelum kita pasang, gue pengen contohin dulu ya gimana cara kita ngeluarin cutter blade-nya guys. Jadi semuanya itu tersimpan di bagian bawah sini. Jadi bisa gue buka. Damn bro, gue baru dia ada di sini. Dan kalau udah tinggal ditarik aja keluar kayak begini. Gila banget guys. Keluar langsung itu cutternya kayak begitu. Satu lagi juga sama deh. Tinggal dikeluarin aja seperti ini dan dia keluar seperti
seperti itu. Damn bro. Ih gila, keren banget ini. Keren banget ini coy. Terus ini keren lagi, dia bisa muter coy. Akan lebih keren lagi sebenarnya kalau kita pencet langsung keluar gitu ya. Cuma ini kan tidak seperti di anime, jadi semuanya manual. Termasuk kalau lu mau ganti drivernya. Jadi ini drivernya itu bisa diganti. Misal trik sini ya, kita copot aja bisa. Nah kayak gitu. Terus kita isi kursi kosong seperti ini. Nah bisa. Dan untuk Sigonya, si Mifunegonya juga bisa karena dia sudah terpasang di kursinya seperti ini ya. Dan detailnya juga bagus banget by the way. Jadi lu bisa lihat tuh mukanya mirip banget. Terus bisa diputer-puter juga, ada artikulasinya. Cuma di kepala doang sih ya. Dan interiornya pun juga bagus banget ya. Ada personalingnya yang bisa lu gonta-ganti. Kayak patah deh. Guys, patah guys. Oke, ini info ya buat yang mau beli ini. Jangan pernah gerakin personalingnya. Gue kira bisa digerakin. Ternyata saking tipisnya, dia sampai patah anjir. Gitu. Copot, bener-bener copot. Nggak bisa dipasang lagi. Alah. Oke, itu tips buat yang beli ini. Jangan pernah gerakin personalingnya. Jangan pernah. Karena emang tidak untuk digerakkan. Gue kira kemarin bisa kayak ganti gigi gitu. Ternyata enggak. Monyet. Tapi jangan bersedih karena setirnya, kalau setirnya beneran bisa dicopotin kayak begini ya. Karena ini gunanya buat dipasang ke tangannya Sigo guys. Jadi tinggal dipasang aja seperti ini. Nah, dan ya udah Sigonya tinggal dimasukin aja kayak begini dan setirnya kita adjust sendiri nanti. Dan kalau udah di-adjust kira-kira seperti ini penampakannya. Sigonya lagi nyetir ceritanya. Tapi kalau mau tambahin sama Trixie-nya juga bisa sih sebenarnya, dan ini lebih keren lagi menurut gua. Jadi kalau Trixie dimasukin, bener-bener matching sih berdua ini. Anjir, keren banget. Bener-bener kayak lagi ngedate anjir. Bahkan di manual booknya ada foto dia lagi mesum. Sebenarnya pasti bukan mesum, tapi kayak mesum ya, kayak habis ketahuan gitu loh. Bentar nih biar gue fokus, gue packaging adalah sahabat dulu ya guys. Satu lagi juga. Lanjut ya, sekarang kalau misalnya kita pencet bagian knalpotnya, nah ini bisa dibuka nih. Nah, kayak begitu kita akan bisa ngeluarin gadget tersembunyi dia yang ada di dalam sini. Cuma emang harus agak manual kayak begitu. Nah, itu dia coy. Kalau yang satu lagi, kalau dipencet, ini juga bisa guys. Nah, kayak begitu. Dan ini bisa ngeluarin, nggak ada sih, nggak ngeluarin sih. Dia bisa ngebuka doang ternyata. Jadi ini kayaknya semacam storage gitu untuk nyimpen sesuatu guys. Nah kalau si Gizmo alias si burungnya dia ini ya, burung canggihnya dia nih ya. Ini tuh bisa kita taruh di bagian depan sini harusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buka gitu, ini tuh ada gizmonya guys. Oh, udah ada gizmonya juga ternyata. Noh, lihat noh. Jadi udah ada gizmo, nggak perlu naruh gizmo tambahan ya. Cuma dapat buat apa nih? Jadi ini super thoughtful nih, karena si gizmonya ini beneran bisa kita cabut kayak begini. Nah, jadi kalau semisal ada yang hilang, kita punya spare-nya kayak gini guys. Cuma kalau personeling, nggak ada spare-nya. Monyet. Jadi kita simpen baik-baik aja. Seperti itu. Lanjut lagi ya, kita bisa mengganti bagian kacanya. Jadi kalau misalnya punya mobil kayak gini kan bisa kehujanan. Nah, cara Mac 5 biar nggak kehujanan adalah dia copot kaca bagian depannya ini dan kita pasang dengan yang sudah ada penutupnya seperti ini. Nah, jadi kalau dipasang penampakannya kayak begini. Gila, makin keren lagi pak. Gokil banget, bener-bener ketutup kayak gini ya. Tuh, lihat deh, perhatiin. Keren banget gak sih? Dan kalau mau bikin dia ngeluarin auto jack-nya, alias sesuatu yang bisa bikin dia lompat kayak gitu, bisa juga, tapi lagi-lagi manual ya. Karena di sini kita mendapatkan spare auto jack-nya seperti ini, yang kita harus bongkar pasang sendiri ya. Jadi ini bener-bener tinggal ditarik doang kayak gini. Ih, anjir, bahkan ini udah ada loh. Berarti nggak usah lagi ya? What the hell, man? Wow, gue baru menyadari betapa canggihnya dia. Terus ini buat apa dong? Oh, shoot, man. Ini lebih keren daripada yang gue pikir, anjir. Ternyata dia udah ada, bro. Oh, wow. Jadi sebenarnya udah ada, guys. Cuma emang nggak setinggi itu. Jadi ini beneran bisa ditarik nih. Nah, kayak begitu. Cuma dia bener-bener sependek ini doang kan. Tapi bisa disimpan dalam mobilnya. Nah, kalau mau lebih tinggi, bisa pasang sendiri pakai yang ini. Nah, tinggal dipasang gitu, jadinya lebih tinggi. Noh, gila, thoughtful banget, anjir. Tapi yang keren sebenarnya adalah dia udah punya sendiri dalamnya. Hebat sih. Nah, jadi beneran bisa disimpan kayak gini loh, tuh. Bisa dicopot juga lagi. Coba ya, gue tarik semuanya dulu ya, biar dia kayak punya kaki gitu ya. Oke, keluarin semuanya satu-satu. Damn, gila, keren banget cuy. Dan harusnya dia bisa diri kayak gini. Anjir, keren banget guys, gokil. Coba sekarang kita cabut semuanya dulu satu persatu. Gue nggak nyangka dia beneran punya, anjir. Ini keren banget sih. Terus kita pasang yang tinggi-tinggi ini. 2 sudah terpasang, 3 terpasang, 4 terpasang, dan ini bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini lebih kuat dan lebih tinggi lagi sih emang sih. Kalau di animenya atau di filmnya juga, dia tuh kalau udah keluarin ginian dia bisa lompat gitu guys. Jadi kayak nah, kayak begitu. Oke ya, menarik. Terakhir kita tinggal ganti aja bannya sih. Karena emang bannya itu bisa dicopot pasang juga ya, jadi tinggal ditarik aja. Nah, gampang banget dan ada detailnya anjir, ada cakramnya guys, gokil. Dan ini sangat gampang dicopotnya karena kayaknya pakai magnet gitu ya. Nah, kayak begitu. Jadi tinggal ditarik aja kayak begini.
Memeu. Dan udah tinggal dipasang aja ban belt tire-nya seperti ini. Nah, tuh udah bisa muter. Ini juga sama kayak begitu. Dan satu lagi juga sama kayak begini. Jadi kalau udah pakai belt tire, dia itu bannya jadi beda dan warnanya lebih coklat ya guys. Dan kalau mau majang dia, kita punya dua opsi. Mau majang yang biasa aja, yang rata di atas base-nya kayak begini, dengan tambahan nameplate-nya dia kayak begini ya tapi ya. Atau satu lagi, mau majang dia agak lompat gitu dengan base-nya yang lebih kecil, tapi ada semacam pijakannya. Nah, kalau kalian pengen majang dia sembari lompat, bisa juga karena kita udah disediakan semacam pelindungnya gitu ya buat ditaruh di bagian bawahnya dia. Jadi tinggal ditempel aja begini. Nah kalau udah kita taruh aja base-nya yang lompat ini di atas sini, dan dia juga tinggal ditaruh aja di atas sini. Nah, kayak begitu. Jadi deh, ini dia si Mac 5 yang ceritanya lagi lompat. Akan lebih keren sebenarnya kalau misalnya kita keluarin auto jack-nya sih. Jadi seolah dia habis lompat gitu loh. Jadi gue tarik dulu satu persatu. Nah, kayak begitu. Anjir, keren banget bro. Dan terakhir tinggal ditaruh aja. Anjrit, ini sih keren banget sih. Walaupun menurut gue tetap aja overpriced. 8,6 juta sangat overpriced menurut gue. Nih ya, produsen mainan di luar sana ada $1 billion idea dari gue. Ini sebenarnya emang udah keren. Setuju gue, keren banget. Tapi coba aja lu bikin remote control si Mac 5 ini beneran remote control yang juga ada tombol buat ngeluarin semua fitur-fiturnya. Jadi nggak perlu manual. Misal ini nih, misal gue pencet tombol A, dia beneran keluar kayak begini, itu kan bakal keren banget ya. Atau misalnya gue pencet tombol B, ada auto jack-nya, dia bisa lompat dikit kayak gitu, keren banget menurut gue. Atau misalnya gue pencet tombol G, keluarin gizmo, nggak perlu manual kayak begini ya, harus buka dulu, terus kita pencet dulu nih bagian sini. Aduh, ribet kan? Jadi menurut gue untuk produsen mainan luar sana dengerin ide gue. Kalau misalnya lu punya keberanian untuk bikin RC Mac 5 ini yang punya tombol gadgetnya juga, menurut gue lu udah overkill banget sih dan pasti laku. Ini aja kemarin laku. Ini harga 8,6 juta. Sisa satu doang di toko yang gue datengin. Cuma ya walaupun overpriced, gue sangat menghargai dari segi artistiknya karena ini bahkan ya manual booknya aja sangat-sangat artsy guys. Nih kalau gue buka isinya gila, bener-bener ada konsep desainnya dari Mac 5 ini, dan ini gambaran tangan ya kelihatannya ya. Di bagian sini juga ada ilustrasi yang berwarnanya juga kayak begini. Terus juga kalau gue buka di sini ada desain dari karakternya, mantep banget. Ada Racer X juga guys, gokil. Dan sisanya ilustrasi dia yang sangat amat retro, tapi retro futuristik sih jatuhnya sini ya. Karena mobilnya bener-bener futuristik banget dan gue amazed banget sih orang tahun 60-an bisa kepikiran bikin anime kayak gini, gimana sih? Jadi itu dia tadi Speed Racer Mac 5 termahal gue dengan harga 8,6 juta. Dan buat gue bisa ngumpulin semua ini, gue merasa jadi pembalap kayak Speed Racer, tau gak? Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Apes ini. Tau nggak yang paling satisfying apa? Ketika kita nutup ini semua, lihat nih. Pintu, depan, bagian belakang sini, nah, dan bagian belakang sini. Udah, compact banget. Jadi kayak begini, simple, elegan, retro futuristik, gokil. Jadi ini kalau ada konnya, nabrak gua. Untuk gadget boom. Nama gua Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gua. Bla 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 bla.